menerima pada satu fase Bu Min harus menjadi wanita karir. Iya. Kemudian berubah dong kan menjadi ibu rumah tangga. Gitu. Kemudian berubah lagi menjadi ibu rumah tangga yang sibuk. Gitu. Sibuk banget gini ya Pak ya. Artinya jadi kalaupun misalnya istri bekerja di luar rumah, suami ini harus benar-benar menerima ya kalau kondisi rumahnya misalnya berantakan dan sebagainya, ikut turut membantu ngurusin rumah tangga gitu ya, terus juga ngedidik anak. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pilove Talk. Episode berapa? 10. Oke. 10, berarti udah mau 3 bulan. Udah 3 bulan ya, udah mau 3 bulan, Masya 3 bulan. Allah. Alhamdulillah. Oke, Pak Min, kita hari ini mau bahas apa nih? Bahas ibu bekerja versus ibu rumah tangga. Wow, berat, Cin, Tapi temanya. ngomong-ngomong kan, Bu Min sekarang jadi ibu rumah tangga, ibu RT. Iya ya, Ibu RT. Ibu rumah tangga, baik-baik. Iya, betul. Nah, Pak Min, ngomong-ngomong tentang ibu rumah tangga dan ibu bekerja, gimana sih peran suami terhadap ibu bekerja Peran suami terhadap ibu bekerja. dan ibu rumah tangga? Gimana ya? Kayaknya Maksudnya suami tetap kerja juga kan? iyalah. Enggak kan, maksudnya sekarang tuh ya tergantung kesepakatan ya, modelnya mau seperti apa gitu. Sempat baca sebuah berita gitu, suaminya yang menjadi bapak rumah tangga. Ada. Kemudian istri yang menjadi pihak yang mencari nafkah. Ada. Itu kan kesepakatan. Meskipun kalau misalkan bicara konteksnya agama kan suami yang punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Iya. Tuh. Nah, kalau misalkan tadi obrolannya soal apa tadi pertanyaannya? Ibu rumah tangga versus Pandangan suami terhadap ibu rumah tangga gitu. ya kok gue nggak. Iya. Pandangan suami terhadap ibu rumah tangga. Kan Bapak tuh pernah ngalamin nih, Iya. punya istri pernah bekerja dari pagi sampai sore. Oke. Pernah juga ngalamin punya istrinya banyak ya Pak ya, bekerja di rumah gitu. Pernah juga ngalamin istrinya murni ibu rumah tangga, nggak bekerja. Oke. Nah, dari fase-fase itu mana yang paling enak? Kok mana yang paling enak? Aduh, Oke, kurang paham. sarapan kayaknya Bu Min. Ya, kan itu sebetulnya fase-fase ya, fase-fase yang harus dijalani. Iya. Ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima. Iya. Gitu. Menerima pada satu fase Bu Min harus menjadi wanita karir. Iya. Kemudian berubah dong kan menjadi ibu rumah tangga. Gitu. Kemudian berubah lagi menjadi ibu rumah tangga yang sibuk. Gitu. Sibuk banget gini ya Pak ya. Oke. Nah, satu diterima. Kedua, Yang kedua, ya tadi harus membangun kesepakatan gitu. Harus membangun kesepakatan. Porsinya sampai mana sih gitu, istri bekerja gitu. Apakah memang dalam rangka membantu ekonomi gitu. Karena kan memang konteksnya pasti dominan karena itu. iya. Gitu. Ataukah kemudian ada penyebab lain, misalnya memang dari sejak sebelum nikah istri sudah menyampaikan bahwa gue pengen jadi wanita karir. Gitu, gue punya impian untuk punya karir profesional gitu ya. Kan harus dibicarakan apakah kemudian didukung atau kemudian seperti apa. Oke. Nah, Gitu. Bapak sendiri mendukung nggak kalau ibu bekerja di luar rumah? Dukung nggak ya? Saya pengen tahu aja gitu loh Pak. Kan kalau misalnya, ya pasti kan ada sebuah kebutuhan ya. Misalnya bapak-bapak di luar mengizinkan istrinya kerja di luar rumah gitu kan. Tapi sebenarnya ada juga nih di fase yang sebenarnya Bapak mampu kok
apa sih namanya, mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga bukan gaya hidup gitu, mampu kok gitu, tapi tetap membiarkan istrinya bekerja di luar. Nah kalau Pak Min sendiri gimana? Ini kok kayak wawancara, macam mana ini? Pak Min sendiri gimana? Pak Min sendiri kalau misalnya dikasih pilihan ya, ini kan pilihan. Iya pilihan. Tidak pada 3 pilihan tersebut. Terus jadi gimana? Jadi pilihannya adalah istrinya adalah ibu rumah tangga yang punya kesibukan, bukan ibu rumah tangga yang so sibuk. Kan aku punya kesibukan, bukan so sibuk. Oh iya. Maksudnya kalau punya kesibukan itu kan arahnya lebih ke produktif gitu kan, nggak pengen gitu cuma ngurusin dapur, kasur, sumur gitu ya. Oke. Emang kenapa Pak kalau istrinya itu ngurusin dapur, sumur, kasur, itu aja udah tok gitu? Itu kan ibu-ibu banget yang impian kita zaman dulu gitu. Bukan impian ya, bayang-bayang kita terhadap rumah tangga zaman dulu ya, waktu kita kecil adalah ibu di rumah ngurusin segala urusan rumah gitu ya, dapur, sumur, kasur, sedangkan bapak bekerja gitu. Nah sekarang kan ada geser nih mindsetnya nih, ibu nggak apa-apa di rumah tapi produktif. Nah, Karena ya sebagai manusia biasa gitu ya, kalau misalkan berkutat pada aktivitas yang sama kan bosen. oh ya Allah, kamu nggak ingin ya istrinya jadi bosen gitu ya? Soalnya itu kalau misalkan bosen, emosinya melebar kemana. Stop, ini podcast untuk kamu, jangan curhat di sini. Gitu. Oke. Artinya kalau Pak Min, ini opini ya, jadi bisa berbeda-beda. Kalau Pak Min memilih istrinya itu tetap menjadi produktif gitu, tapi di rumah aja, ya kan? Iya. Boleh dong produktifnya di luar. Boleh. Pak, tadi kan Bapak bilang nih, kesibukan dan so sibuk. Ini cemana sih Pak bedanya kesibukan dan so sibuk ini Pak? Iya, kalau kesibukan kan artinya punya aktivitas gitu. Punya aktivitas kedua selain mengurus rumah tangga. Oke, berarti yang Gitu. utama adalah mengurus rumah tangga. Entah itu kemudian punya online shop, sekarang kan gampang kan. tinggal dari Sista. HP. Iya. Atau kemudian jadi apa namanya Ibu RT. Oke. Atau kemudian jadi apa namanya ketua majelis taklim gitu. Oh, iya, Itu iya, kan iya. apa namanya kesibukan, Pak, aktivitas yang produktif. saya sekarang leader Pak di Spirit iya. Nabawiyah Community. Iya. Hai, esensi. itu kan kesibukan yang ujungnya adalah produktif. Nah kalau sesibuk gitu, ya sebetulnya aktivitasnya mah sama ya mungkin gitu ya. Tapi kemudian yang utamanya itu lupa. Gitu. Oh ya Allah, Bapak lagi nyindir ya? Enggak sih. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kemarin kan Bu Min pernah bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore nih gitu ya. Meskipun di kantornya sih dari jam 8 sampai jam 4, tapi kan perjalanan yang panjang. Nah, apa sih yang dilakukan seorang suami gitu ya ketika istrinya tuh full bekerja dari pagi sampai sore? Ini juga mungkin bisa buat bapak-bapak SKID ya. Pelajaran buat bapak-bapak SKID. Ya, dulu kan berarti kan apa namanya Pak Min freelance ya kerjanya gitu, yang tidak kemudian office hour dari jam sekian sampai jam sekian. Artinya kan sebetulnya ada fungsi-fungsi yang untuk sementara terlewatkan oleh istri. Oke, co-parenting ya. Maksudnya misalnya ya soal apa namanya jagain anak ketika misalkan siapa ART belum datang dan sebagainya, atau kemudian bahkan sampai masak dan apa nyuci dan sebagainya gitu kan, ya mau nggak mau kan itu perlu yang kedua bangun kesepakatan gitu kah. Suami berkenankah untuk menghandle itu, atau kemudian ya sebetulnya harus ya kalau misalkan konteksnya tadi sharing soal keuangan. Iya. Artinya jadi kalaupun misalnya istri bekerja di luar rumah, suami ini harus benar-benar menerima ya kalau kondisi rumahnya misalnya berantakan dan sebagainya, ikut turut membantu ngurusin rumah tangga gitu ya, terus juga ngedidik anak. Ya kan waktu itu juga Pak Min terlibat apalagi ke waktu saat itu ya anak pertama kita belum sekolah gitu kan. Jadi benar-benar aktivitas di rumah. Lebih banyak sama si ayah. Betul. Makanya maskulinitasnya kakak tuh lebih besar gitu dibanding adik-adiknya karena ya lebih banyak waktunya sama Abi.
Nah, terus juga kan ekonomi secara finansial kita kemudian sharing kan, apa sih namanya, kebutuhan rumah tangga ada yang ditopang oleh istri, sebagian ada yang ditopang oleh suami, Dibagi-bagi gitu kan. Nah, terus apa sih rasanya nih punya istri yang lebih sibuk dari bapak? Apa namanya, kalau sebagai suami laki-laki ya tentu pengen diperhatikan gitu, pengen dirawat juga Asik. gitu. Dirawat dalam artian bukan karena konteks sakit dan sebagainya gitu, Iya, I see. tapi ada hal-hal yang harus ditumpahkan oleh istri kepada suami gitu. Nah, ketika terlalu sibuk ya menjadi, ya begitulah pokoknya. Iya, karena kan memang secara psikologis ya, laki-laki itu kan kowam ya, pemimpin gitu ya. Terus juga di dalam dirinya memang ada jiwa bertanggung Kebutuhannya harus jawab. dipenuhi, Ah, harus kan? disiapkan. Betul ada jiwa bertanggung jawab. Terus tapi di sisi lain rata-rata tuh servicing gitu. Rata-rata memang perlu diservis gitu kan, perlu dilayani gitu kan. Karena memang Allah menciptakan laki-laki ya sebagai kowam, sebagai pemimpin gitu. Nah, pinginnya kan ketika pulang ada yang nyambut gitu. Ini istrinya belum datang gitu kan, lebih duluan pulang. Atau ketika berangkat disiapkan disiapkan perlengkapannya untuk bekerja gitu. Istrinya malah udah berangkat duluan gitu kan. Artinya memang mau nggak mau perlu menerima kondisi ini gitu ya. Menyiapkan mental gitu ya. Terus juga ya nerimo tadi makanya di tadi pertama. nerimanya itu juga mesti ada batas waktu gitu. Oh, gimana nih Pak? Nerimanya perlu ada batas waktu. Ya, kita kan maksudnya pasti menginginkan sebuah kondisi rumah tangga yang ideal dong. Oke. Benar nggak? Misalkan ya suami menjadi pusat nafkah yang utama gitu. Istri ya nggak masalah punya pendapatan dan sebagainya, tetapi sebagai ngebantu gitu ya. Terus kemudian ya itu harus berbatas waktu. Kita targetkan mau berapa tahun nih seperti ini gitu. Nah, ini penting banget nih buat bapak-bapak SKID. Ya boleh istrinya bekerja di luar rumah lebih sibuk daripada bapak gitu ya. Tapi memang perlu ada batas waktu. Kenapa ada batas waktu? Karena kalau enggak gitu, kita tidak mendapatkan kondisi rumah tangga yang ideal gitu ya. Meski mungkin ya ini opininya Pak Min dan Bu Min yang merasa bahwa kondisi ideal rumah tangga adalah bapak mencari nafkah, ibu mengurus rumah tangga gitu kan. Karena kalau istri di luar kan faktor atau godaan fitnahnya kan Lebih semakin banyak. Betul. Gitu. Itu yang betul. dihindari. Oke. Meskipun segimanapun ya pasti istri berusaha untuk menjaga itu, tetapi kan ada faktor-faktor yang kita susah untuk mengendalikan gitu. Betul. Karena kan sebenarnya jiwa istri itu jiwa feminitas ya, jiwa yang penuh kasih sayang gitu kan. Dia suplai kasih sayang tuh besar gitu. Kalau misalnya kemudian lebih lama di luar, kasih sayangnya itu tercurahnya di luar, bukan di rumah gitu. Ya kan? Karena memang mau nggak mau itu kan fitrah yang ada di dalam diri seorang istri gitu ya. Kalau misalnya di rumah dia tidak melayani gitu ya, ya artinya dia akan melayani di luar gitu. Ya, itu kan fitrah gitu. Oke lah. Nah, selanjutnya tadi kan ini ibu rumah tangga gitu ya. Terus tadi ibu bekerja, terus sekarang ibu rumah tangga yang produktif. Nah, sejauh mana sih suami itu bisa mendukung produktifnya seorang istri? Ada batasan-batasan juga nggak? Kalau soal produktif mah kan tadi konteksnya udah di awal ya gitu. Produktif itu adalah sebagai pekerjaan kedua. Oke. Sebagai kegiatan kedua gitu. Yang utamanya tetap rumah tangga gitu, manajer rumah tangga yang ngurus harus seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya nggak ada batasan sih soal produktif. Oke. Karena secara levelnya udah ada di level kedua gitu. Oke. Jadi memang prioritas utama tetap rumah tangga. Mau seproduktif apapun lo gitu. Even kalaupun misalnya lebih sibuk dari ibu bekerja gitu ya, ibu bekerja yang keluar ke rumah gitu lebih sibuk gitu ya. Tapi tetap nggak meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga yang memang ngurusin rumah tangga. Meskipun ya hari ini misalnya ada didelegasikan beberapa peran seperti urusan dapur, urusan sumur itu didelegasiin ke RRT gitu ya. Gitu kan. Tapi
ada peran yang nggak boleh ditinggalin nih. Peran apakah itu? Yang menurut Pak Min, ini peran tuh nggak boleh didelegasiin. Peran memperhatikan suami dan anak-anak. Iya benar. Karena kalau kemudian kita lebih sibuk pada peran-peran yang bisa didelegasiin, misalnya ya kita lebih sibuk ngurusin dapur, kita lebih sibuk ngurusin sumur, lebih sibuk ngurusin hal-hal produktif dalam tanda kutip gitu ya di luar gitu ya. Terus kita lupa mengurus hal yang utama gitu ya, ngerawat suami gitu, memperhatikan suami. Jangan-jangan malah itu kemudian tugas yang Ya, utama yang ditinggalkan. iya gitu kan, bisa itu tugas yang nggak bisa didelegasiin, tapi mungkin nanti suami bisa mencari penggantinya gitu kan, karena kan memang pada dasarnya itu juga fitrah ya. Oke. Nah, Pak Min, berarti artinya nih nggak ada dong larangan ibu harus di rumah terus, nggak ada kan larangan seperti itu. Nah, bagaimana Pak Min menyikapi kalau misalnya ada bapak-bapak di rumah, nggak, istri kerjanya adalah ngurus gue sama ngurus anak sama urusan rumah tangga, nggak boleh lah, ngapain sih lu produktif toh juga duitnya cukup di gue. Nah. Ya, banyak faktor gitu ya, nggak bisa menjudge juga suami tersebut begitu, begini dan sebagainya. Mungkin ada satu pandangan yang dipegang oleh si suami tersebut gitu, atau mungkin juga memang belum terbuka gitu, belum terbuka. Jadi ya perlu dikulik sih, sebagai istri perlu mengkulik kenapa kemudian saya harus tetap di rumah, saya cukup mengurusi anak dan suami aja gitu, saya nggak perlu ngurusin bisnis dan sebagainya gitu, atau berkegiatan apapun gitu. Barangkali ada, ya kadang kan gitu ya, hanya sebatas direction aja suami itu tanpa menyampaikan alasan di balik itunya. Gitu. Iya. Itu yang sering kali miss gitu. Balik lagi ya, ngobrol. Jadi apapun masalahnya gitu ya, balik lagi ngobrol. Cuman emang kaidah ngobrol ini nih yang perlu dibenerin sama bapak dan ibu gitu. Ketika kenapa sih gue nggak boleh keluar rumah, kenapa sih gue nggak boleh produktif, ya ajak ngobrol. Bisa suaminya. jadi sebetulnya kan ya dalam rangka menjaga Istrinya. kehormatan istrinya gitu. Iya. Saking kemudian tidak percaya dengan kondisi lingkungan saat ini gitu. Itu kan sebenarnya suatu hal yang hebat banget Gitu ya. Karena kan juga laki-laki itu kan makhluk pencemburu juga, nggak mau istrinya even terbuka sedikit aja misalnya pakaiannya, kan nggak mau gitu dilihat oleh orang lain, beda sama perempuan. Iya, gitu. suami yang baik itu suami yang menjaga kehormatan istrinya. Dia nggak mau mengumbar-umbar istri. Oh gitu ya, pantesan bapak nggak pingin gitu istrinya nongol di sosmed bapak. Ini bisa dijawab nggak Pak? Janganlah. Oke. Jadi ya balik lagi ya. Kalaupun misalnya kemudian kita belum ideal gitu ya, rumah tangganya belum ideal, terus misalnya ada istri merasa terkengkang di rumah, atau misalnya istri kemudian merasa juga dibiarkan aja bekerja gitu ya tanpa disentuh hatinya, balik lagi ngobrol, dibicarakan dengan baik. Sekali lagi dibicarakannya dengan baik gitu ya, karena gimana pun juga kita kan perlu ahsan ya, perlu santun gitu ketika berbicara. Dan laki-laki juga mungkin pada dasarnya tadi baik gitu maksudnya gitu ya, tapi karena tidak disampaikan dengan baik jadi ambiar gitu kan. Iya, kalau kita dituntut harus membuat 70 praduga yang benar, praduga yang tak bersalah gitu kepada orang lain. Iya. Kenapa tidak dilakukan kepada suami sendiri atau kepada pasangan sendiri? Oke. Ini tuh kayaknya oke. Jadi gini teman-teman. Kita tuh lagi mempelajari kalau Rasulullah itu suka ngasih uzur sama orang lain. Uzur itu praduga yang tak bersalah gitu ya, sama orang lain. Kalau misalnya nih, kok orang lain itu buang sampah sembarangan, ya barangkali dia lupa, atau barangkali dia belum tahu ilmunya, Buru-buru. atau barangkali dia buru-buru. Terus sampai 70 uzur yang bisa kita terima dengan baik, prasangka-prasangka baik terhadap dirinya. Nah, kalau sama orang lain aja kita perlu ngasih uzur gitu ya, gimana kalau sama suami ya, kamu kok pulang telat gitu, kamu telepon sama siapa ya gitu kan. Jadi langsung malahan didominasi oleh persepsi negatif. Nah, jangan sampai, tetap juga kita harus, ini nasihat buat Bu Min sih, nasihat buat aku pribadi, tetap harus
berprasangka baik gitu, meskipun sulit. Oke. Kita close episode kali ini. Oke. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya teman-teman merasakan kebermanfaatan ini, silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga, biar kami makin semangat, di-subscribe, di-like, dan juga komen. Oke, makasih banyak sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.